Pada kesempatan ini kita membahas mengenai motif dan tujuan misi. Ada 3 hal yang kita bahas berkenaan dengan topik ini. Yang pertama kita membahas mengenai motif dan tujuan misi yang menyimpang, yang bergeser. Saya katakan bukan hanya berubah, tetapi bergeser atau menyimpang. Bukan menyimpan barang ya, tapi menyimpang, meleset, tidak kena sasaran. Motif yang tidak tulus, motif yang tidak jujur, motif yang berubah, motif yang bergeser. Demikian pula, bukan lagi tujuan misi, tetapi sudah bergeser, sudah menyimpang. Itu yang kita bahas pada pembahasan berikut ini. Kita membaca 2 Timotius pasal 2, ayat 14 sampai 21. Demikianlah firman Allah. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak berusaha malu, yang berterus terang memberitahukan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan tak suci. Ya, motif yang tak suci. Omongan kosong yang menyimpang, yang menambah kefasikan. Perkataan mereka menjala seperti penyakit kanker, dan di antara mereka termasuk Hymenaeus dan Philetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Menyimpang dari kebenaran. Ya, lalu membuat sebagian orang rusak iman. Rusak sebagian orang. Itu dalam ayat 18. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah yang untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan dan dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Teman-teman sekalian, dari teks ini Rasul Paulus mewanti-wanti Timotius, atau memperingatkan kepada Timotius untuk waspada, untuk hati-hati dengan pengajar sesat yang membuat menyimpang dari kebenaran. Itu pengajaran sesat membuat orang menyimpang, membuat orang menyimpang dari kebenaran, atau membuat iman sebagian orang rusak. Itulah yang secara ringkas saya kemukakan dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-14 sampai 21. Saya menindaklanjuti dengan menyampaikan pernyataan demikian. Membahas mengenai topik, mengenai motif dan tujuan misi, maka perlu saya tegaskan demikian. Motif dan tujuan misi yang menyimpang dari maksud Allah, dari maksud misi Allah, pasti hidup, maka motifnya orang itu hidup dalam penyimpangan. Dan jangan berpendapat bahwa nanti tunggu penyimpangan besar baru kita memberikan tanggapan. Karena sebenarnya sekali orang bergeser, menyimpang sedikit saja dari kebenaran Allah, maka lambat laun terus-menerus semakin lebar, semakin luas penyimpangannya, semakin banyak penyimpangannya. Maka kita tidak berbicara mengenai tidak Pak, hanya sedikit saja, hanya ya tidak begitu berarti Pak, kekurangan ini kok ini hanya kekurangan, bukan penyimpangan. Saya mengatakan kita harus sungguh-sungguh strict, ketat dalam doktrin Kristen, doktrin iman Kristen, dan itulah yang dipertahankan oleh Reform Injili. Sangat ketat, karena sekali bergeser arah
arah, motif, tujuan sedikit saja, maka dia itu sudah bukan kebenaran. Motifnya sudah melenceng. Jangan tunggu besar dulu masalahnya. Tetapi masalahnya sudah bergeser sedikit sekalipun, maka itu sudah menjadi problem yang serius. Nah, termasuk dalam hal motif dan tujuan misi yang menyimpang dari Injil. Ya, menyimpang dari Injil. Bukan soal menyimpang dari cara, menyimpang dari strategi, menyimpang dari metode, tetapi ini menyimpang dari Injil. Juga pastilah menghasilkan orang-orang yang kelihatannya bertobat, tetapi sesungguhnya menyimpang dari maksud Allah. Kelihatannya mereka berespon, karena keyakinan saya, Injil palsu pasti menghasilkan orang Kristen palsu. Ya, Injil palsu pasti menghasilkan orang-orang kelihatannya Kristen, kelihatannya orang percaya, tapi sebenarnya adalah orang yang menyimpang, palsu, penuh kedagingan dan keduniawian. Apa yang kita sedang bahas ini diambil dari buku saya yang berjudul Injil Palsu dalam Gereja. Injil palsu yang saya masukkan itu adalah Injil non-biblical dan Injil non-canonical. Itulah Injil palsu, teman-teman sekalian. Nah, kita membahas sejumlah motif dan tujuan misi yang menyimpang. Ya, karena bergesernya pemahaman, pengertian, keyakinan, komitmen dari Injil. Dari Injil. Maka misi pun, motif misi pun bergeser, berubah. Mari kita mulai dengan poin pertama. Gereja kehilangan motif. Kenapa kehilangan motif? Tidak tertarik dengan misi dan penginjilan. Kita harus jujur bahwa kita tahu bahwa banyak gereja-gereja organisatoris, gereja-gereja lokal dan denominasional yang hanya berkutat berorientasi pada ibadah, praise and worship, lalu juga fellowship, dan nyata tidak terlibat dalam gerakan misi Allah. Ya. Dan ada juga yang kelihatannya gerejanya penuh program-program misi. Tetapi sebenarnya hanya program. Karena sebenarnya misi Allah tidak hanya sejauh program. Nah, mengapa orang tidak tertarik, tidak berhasrat lagi dalam tugas Allah kepada gereja? Mengapa gereja tidak begitu tertarik lagi? Karena motif Injilnya sudah hilang. Mari, di Indonesia ada penelitian oleh Bilangan Research Center. Hasil penelitian Bilangan Research Center pada tanggal 30 Januari 2018 dipresentasikan hasil penelitian dan temuan bahwa selama 10 tahun terakhir sebelum 2018 tidak terjadi pertumbuhan gereja di Indonesia. Yang terjadi adalah perpindahan anggota gereja. Ada 42%, 42,3% jemaat di Indonesia selama 10 tahun berpindah-pindah. Nggak tahu berpindah 2 kali, 3 kali, bahkan berpindah mungkin lebih dari 7 kali. Kenapa? Karena fenomena tawar-menawar gereja-gereja masa kini menawarkan hal-hal yang kelihatannya menarik secara lahiriah. Hadirlah, datanglah, bergabung dalam gereja kami, ada kuasa Allah. Itulah yang membuat banyak orang berpindah-pindah gereja. Ya, atau karena jemaatnya tidak disiplin, ditegur pendeta, maka dia pindah gereja. Di khotbah pendeta tentang dosa, jemaat tersinggung, kemudian dia pindah gereja lagi, terus menerus. Sehingga memang tidak terjadi pertumbuhan gereja, melainkan hanya terjadi
perpindahan warga gereja yang satu ke gereja yang lain. Yang terjadi itu seperti itu, ada 42,3%. Lalu pertumbuhan biologis, jadi anak cucu bertambah jemaat karena anak banyak dan karena bertambahnya anak dan bertambahnya cucu. Itu pertumbuhan biologis 28,1%. Ya, dan hasil penginjilan hanya 2,1%. Sangat kecil hasil penginjilan. Selama 10 tahun di gereja-gereja Indonesia mengadakan survei di antara 4.394 pemimpin gereja. Artinya 4.394 kemudian gereja-gereja lokal. Nah, kenapa gereja tidak tertarik dengan misi dan penginjilan? Saya sengaja menambahkan penginjilan karena jantung misi itu penginjilan. Karena banyak orang sering berbicara misi, tetapi sudah tidak ada lagi penginjilan. Maka saya ingin tegaskan, sepakatan kita yang lalu kan, bahwa misi dan penginjilan. Mengapa gereja kehilangan motif misi, motif penginjilan? Karena jawaban saya seperti buku yang saya tulis. Karena gereja-gereja demikian telah kehilangan Injil. Telah kehilangan Injil. Karena Injil itu dinamis. Injil itu firman Allah. Injil itu Allah sendiri. Kristus sendiri. Yang berkuasa dalam segala hal. Dan dia juga lah berkuasa atas dirinya sendiri untuk mempengaruhi orang, untuk membuat orang datang kepada Kristus. Tapi karena gereja kehilangan Injil, maka gereja kehilangan daya dorong. Ya, misi dan penginjilan gereja masa kini hanya program-program gereja. Yang ada pelatihan misi, pelatihan seminar misi, seminar penginjilan, konferensi penginjilan, namun tidak ada action, tidak ada aksi misi. Inilah persoalan yang sedang kita hadapi pada masa kini. Dan bukan hanya isapan jempol. Ini satu penelitian yang diadakan oleh Bilangan Research Center yang sudah tak bisa dibantah. Nah, itulah problemnya. Yang kedua, motif tidak serius dengan misi dan penginjilan. Tidak serius. Tadi tidak ada motif. Yang kedua, ada motif tapi miskin. Ada motif, ada gairah, ada hasad, ada motivasi, ada dorongan, tetapi miskin sekali. Kenapa demikian? Nah, pada umumnya gereja jangankan menganggap penginjilan sebagai hal yang penting. Penginjilan bahkan di beberapa gereja tidak dianggap sebagai program utama gereja. Kalau penginjilan bukan program utama gereja, maka berarti Injil pun tidak dianggap oleh gereja sebagai hal yang utama. Ini problem serius. Ya, kalau Injil seperti itu, kalau penginjilan kurang diminati oleh gereja, berarti gereja pun kurang minat pada Injil. Nah, bukti yang saya bisa sampaikan, minimnya penginjilan, program penginjilan sangat nampak pada kecilnya budget atau anggaran gereja untuk bidang penginjilan dibandingkan dengan anggaran gereja untuk fasilitas, untuk ibadah, mendatangkan pengkhotbah dari Jakarta, dari Surabaya, dari Medan dengan biaya mahal, bahkan mendatangkan pengkhotbah dari Singapura, dari Amerika dengan biaya mahal, tiket pesawatnya saja dan juga dengan honorari. Nah, biaya untuk ibadah sangat banyak, tapi biaya untuk penginjilan mungkin hampir tidak ada. Inilah gambaran gereja tidak sehat. Ya, tidak sehat karena yang utama budgetnya kecil, yang bukan utama budgetnya banyak. Maka itu ibadah seringkali hanya sebatas entertainment, hanya berputar pada penghiburan dan kesukaan jemaat. Maka mereka rela bayar banyak. Mereka bisa rela mengeluarkan banyak uang untuk penghiburan jemaat. Tetapi untuk menjangkau jiwa-jiwa terhilang, hampir tidak lebih daripada 10% seluruh budget gereja, anggaran gereja untuk hal menyeluruh. Nah, inilah persoalan yang kedua. Mengapa? Karena miskinnya. Nah, sebenarnya juga kenapa miskin motif? Miskin motif karena sekali lagi Injil hanya dilihat pada aspek-aspek tertentu. Tadi
Injil telah hilang. Yang kedua, hanya melihat bagian-bagian tertentu dari Injil yang dianggap menarik dan dianggap penting. Ini poin yang kedua, alasan yang kedua. Yang ketiga, motif dan tujuan misi yang menyimpang, yaitu motif dan tujuan berorientasi pada metode dan strategi. Banyak buku dan seminar yang bertemakan penginjilan atau misi yang menekankan cara menginjili, cara misi, pendekatan misi, metode dan pendekatan misi, strategi penginjilan dan strategi misi. Namun miskin sekali pembahasan tentang arti misi. Karena memang mungkin akan ada orang berkata, Pak, kan kalau kita membahas tentang misi itu arti Injil itu kan sedikit sekali, Pak. Wah, saya mengatakan demikian. Setiap hari dalam 50 tahun, topik bahasan tentang misi tidak akan pernah berkurang dan berakhir. Hanya kita mengapa baru 2 kali seminar sudah ada bahan untuk membahas tentang Injil? Karena kita miskin Injil. Ya hanya berputar-putar di sekitar hal-hal yang sudah menjadi trendy, topik-topik yang ngetren di gereja-gereja yang dianggap Injil. Pada sebenarnya itu tidak tepat karena kurang, tidak komprehensif dan tidak substansial. Injil kenyataannya kurang dipelajari ya dalam gereja-gereja. Injil kurang dipelajari. Nah, hampir tidak pernah terdengar ada pelatihan dan seminar Injil. Yang ada adalah seminar dan pelatihan atau konferensi misi berkenaan dengan metode-metode, strategi-strategi, dan cara-cara pendekatan-pendekatan. Inilah yang sering menjadi topik bahasan di konferensi seminar misi. Sehingga Injil ini merosot di dalam pengajaran gereja. Ya, padahal sebenarnya Injil itulah yang semestinya memberikan daya dorong, menjadi pusat perhatian, inti misi, inti penginjilan adalah Injil itu. Ya, itu motif yang menyimpang. Yang ketiga, yaitu hanya berorientasi pada metode, cara, strategi, tidak lagi pada Injil yang diberitakan. Keempat, motif misi bergantung pada karunia dan kompetensi misionaris atau penginjil. Ya, kadang-kadang kita merasa saya ini dipanggil menjadi misionaris. Saya ini dipanggil menjadi penginjil. Karena kita beranggapan bahwa saya beroleh karunia misi, karunia penginjilan. Saya kok merasa lucu ya kalau ada karunia penginjilan, karunia misi. Karena semua orang dipanggil untuk menginjili. Semua orang dipanggil untuk terlibat dalam misi Allah. Jadi bukan bergantung pada karunia penginjilan atau misi atau tidak. Ini yang keliru, yang saya dengar berkali-kali selama ini. Saya punya panggilan karena saya punya karunia, Pak. Karunia saya itu karunia menginjili. Mohon maaf. Inilah cara iblis untuk membuat penginjilan itu. Ya. Cara iblis yang membuat penginjilan itu tidak berlangsung, tidak ditaati oleh karena sejumlah orang mengklaim bahwa saya tidak punya karunia menginjili. Saya tidak punya karunia sebagai seorang misionaris. Keliru. Misi dan penginjilan tidak berurusan dengan karunia. Ya, lagi pula orang yang dipanggil Tuhan pasti akan dilengkapi oleh Tuhan dengan karunia-karunia yang diperlukan di ladang misi. Ya, apakah ada orang yang bertobat dan menerima Injil karena karunia? Ya, tidaklah. Karena Injil orang bertobat. Apakah ada orang bertobat karena kemampuan pengkhotbah atau kemampuan misionaris? Tidak sama sekali. Karena Injil itu sendiri. Kalau ada orang bertobat karena kemampuan pengkhotbah, kemampuan misionaris, maka sesungguhnya boleh jadi dia tidak menerima Injil sejati. Dan boleh jadi dia tidak menjadi orang Kristen yang sejati. Poin yang kelima,
motif misi yang berpusat pada orang-orang yang diinjili. Misi dengan motif yang berorientasi pada orang-orang yang diinjili, tidak lagi berorientasi pada motif Injil. Semestinya motif seorang pemberita Injil, seorang misionaris itu bukan pada dirinya, bukan pada orang yang dia injili atau yang menjadi objek misi, melainkan pada Injil. Ya, sebab kalau kita berorientasi pada orang-orang yang kita injili, maka sangat mungkin gampang dimanipulasi. Pemberitaan kita akan diubah, motivasi kita pun akan diatur oleh orang yang diinjili, ya, dan sebagainya. Maka motif misi yang menyimpang itu nampak pada orientasi misionaris atau penginjil, lebih banyak berorientasi pada orang-orang yang dikasihan mereka, jiwa tersesat, jiwanya mereka terhilang. Betul, itu perlu dibahas, perlu ada, tapi jangan sampai itu menjadi motif mendasar. Motif mendasar kita adalah Injil itu sendiri, because of the gospel. Yang keenam, motif misi pragmatisme dan efektivitas dan juga efektivitas serta tujuan misi. Bapak perhatikan, ini motif yang menyimpang. Dengan motif untuk menjangkau banyak orang, Injil diubah, disederhanakan, dibuat sederhana, sampai menyimpang dari maksud Injil. Dan membuat Injil dibuat gampang untuk diterima, dibuat gampang untuk dicermati, untuk diresponi, supaya orang mudah bertobat. Nah, ini motif-motif pragmatisme yang harus dibersihkan dari praktek misi dan penginjilan gereja selama ini. Ya, orientasinya tadi menindaklanjuti yang pertama tadi, yang sebelum ini, berorientasi pada orang-orang yang diinjili atau yang dilayani, berdampak pada pragmatisme, yaitu semua diukur oleh aspek-aspek yang berguna, yang mudah dioperasionalkan, yang nampak pada mudah menjangkau, banyak orang berespon terhadap Injil. Ini motif yang tidak murni dan sangat gampang dimanipulasi dengan motif-motif kepalsuan karena tidak lagi mengedepankan motif Injil. Because of the gospel and for the sake of the gospel, semestinya Injil motif tertinggi seorang misionaris, seorang penginjil dan semua gereja. Ya, jangan sampai demi mencapai tujuan sasaran, demi melihat jangkauan orang-orang yang dijangkau, sehingga motif kita lebih banyak tertuju pada orang-orang yang kita jangkau. Sehingga message kita pun sangat mungkin disesuaikan dengan orang-orang yang kita jangkau. Yang ketujuh, motif misi yang menyejahterakan, ya, kemudian menyelamatkan. Ya, ini yang sering didiskusikan atau ditanya oleh mahasiswa. Pak, bagaimana kalau kita mau melakukan misi ke satu daerah, lalu kita membawa dokter, menyertakan dokter, dan juga membawa segala bentuk bantuan untuk kemanusiaan. Jadi karena kan kita memikirkan bagaimana kita biar hati mereka, orang yang menerima bantuan itu, senang dulu, sejahtera dulu, baru diberikan Injil yang menyelamatkan. Nah, ini motif-motif yang tidak murni dalam penginjilan. Motif-motif yang tidak pure, tidak suci dalam penginjilan, dalam misi. Karena memanfaatkan satu, lebih banyak menjadikan Injil seperti tidak berkuasa, lumpuh, tak berdaya, harus dibantu dan diawali dengan pendekatan-pendekatan sosial atau kemanusiaan. Memberi bantuan-bantuan sembako, makanan, minuman, dan juga memberi bantuan kesehatan supaya supaya mereka terbuka dengan Injil. Ini motif-motif yang tidak patut dalam misi. Ya, motif-motif yang tidak sesuai dengan arti Injil, dengan kehendak Allah. Ya, lalu kenyataannya kalau kita membawa misalnya katakanlah
khotbah kita tentang damai sejahtera, tema-tema khotbah kita tentang diberkati, hidup sukses, bahagia. Katanya, ya, untuk orang-orang yang dilayani lebih mudah terbuka. Nah, topik tentang salib, tentang penderitaan, konsekuensi ikut Tuhan Yesus, jangan dibahas dulu. Nanti dibahas setelah pada waktu pemuritan. Dalam penginjilan jangan. Nah, inilah motif-motif yang tidak tulus, motif-motif manipulatif, ya, yang tidak boleh ada dalam misi dan penginjilan gereja. Bapak Ibu. Nah, sebab kalau kita mempertahankan motif ini, kita akan menghasilkan orang-orang Kristen yang gampangan, ya, yang kecewa. Karena apa? Katamu, waktu saya dengar khotbah pertama, yang percaya Tuhan hidupnya diberkati, merasa ringan hidup, tidak ada beban berat, dan juga mengalami kesejahteraan, Tuhan melimpahkan berkat. Lalu kenyataan kita harus pikul salib begini, mereka mundur, sebanyak yang mundur. Atau mungkin semua juga mundur karena mereka tidak memiliki real gospel, tidak mengalami real salvation. Nah, itulah persoalannya. Nah, mari kita perhatikan. Motif misi yang ke-8, motif yang menyimpang atau yang bergeser, yaitu motif misi untuk mengejar jumlah jemaat, jumlah jiwa yang diselamatkan. Ini bahaya besar bagi sekolah-sekolah teologi yang seringkali mentargetkan, memberikan target kepada mahasiswanya, kamu harus menangkan jiwa sekian orang. Harus. Kalau tidak diwisuda. Ya, demikian pula dalam gereja. Kadang-kadang majelis gereja atau pihak sinode memberikan target kepada pendeta-pendeta jemaat untuk membuat gerejanya bertumbuh, menjangkau banyak jiwa, tapi dengan motif-motif pertumbuhan gereja supaya berkenan kepada ketua sinode, supaya ketua sinode senang, dan supaya saya dipindahkan ke tempat yang lebih subur lagi. Inilah motif-motif yang tidak benar, berorientasi pada statistik jumlah jemaat, dia 1.000 jiwa. Lalu muncul, dan di sanalah muncul konsep-konsep mega church, ya, 22.500 jiwa sampai 4.000 berpusat pada satu gereja besar. Nah, itulah motif-motif yang sama juga dengan motif mendirikan Menara Babel, yaitu membangun gereja yang tingginya mencapai langit, gereja yang besar, yang diurap, yang merasa berkenan pada Tuhan, padahal hanya berorientasi pada ke dalam dan tidak lagi berorientasi keluar kepada misi sentrifugal. Itu persoalannya. Penambahan jumlah jemaat bukan tidak mungkin berhubungan dengan penambahan income gereja. Maka bukan tidak mungkin gereja bersemangat dalam misi penginjilan mencari jiwa-jiwa yang terhilang hanya karena menambah anggota jemaat, dan juga dengan sendirinya akan menambah jumlah pemasukan gereja. Ini motif-motif yang tidak tulus. Standar duniawi dijadikan standar dalam gereja, mengukur kemajuan gereja pada jumlah-jumlah, pada numeric, statistic number, ya, pada yang terukur, yang terlihat, sehingga pendeta dipuji-puji karena kemajuan yang terlihat terukur, dan juga jemaat merasa nyaman, aman, seolah-olah gerejanya itu dipakai Tuhan karena makin bertambah orang-orang yang kelihatannya diselamatkan karena gereja tersebut. Ini kekeliruan. Ini motif-motif yang harus dibersihkan dalam penginjilan. Maka tidak heran bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun penginjilan diadakan, tapi kemudian kekristenan tidak mengalami kemajuan, karena boleh jadi yang menjadi Kristen adalah orang-orang palsu, orang-orang yang dimenangkan oleh pengkabaran Injil palsu dengan cara palsu, dengan pengkhotbah palsu, penginjil palsu, misionaris palsu, menghasilkan kepalsuan kekristenan. Yang ke-9, motif misi demi keselamatan orang-orang terkasih. Nah, ini juga yang kita sering mendengar. Banyak orang sepertinya sungguh-sungguh terlibat dalam pekerjaan Tuhan, dan kelihatannya dan kedengarannya berbeban untuk misi Allah. Dan dia mulai mengatakan, ini keselamatan anak-anak saya, jiwanya anak-anak saya, suami saya, istri saya, papa saya, mama saya, dan keluarga saya. Tidak salah. Tetapi kalau itu menjadi orientasi jemaat, orientasi gereja, orientasi pribadi kita, sudah menyimpang dari motif misi. Karena motif Allah tidak bergantung, tidak terfokus pada
orang-orang yang terdekat. Bahkan kasih Allah itu melampaui. Kasih Allah itu tidak terikat pada ikatan-ikatan keluarga, ikatan-ikatan kepentingan. Itulah misi Allah. Kalau masih tergugah dan menangisi jiwa-jiwa karena suami, istri, anak, nenek, papa, kakek, adik, dan teman. Kalau misi, orientasi, motif misi kita sedemikian rupa, maka kita belum sungguh-sungguh menikmati misi Allah yang bertolak dari kasih Allah yang tak terbatas pada kepentingan darah, keluarga, genetika, dan sebagainya. Nah, inilah misi egoisme. Kehendak Allah dan kerinduan Tuhan supaya semua orang diselamatkan. Maka misi yang berorientasi pada misi kesukuan, misi etnik, perlu mencermati hati-hati, jangan sampai menjadi etnosentrik. Misi hati-hati, waspada, dibersihkan terus oleh Injil, supaya kita tidak jatuh pada orientasi misi yang kesukuan, kedaerahan, kekeluargaan, yang sesungguhnya bukan motif misi Allah. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang ke-10, motif misi supaya Tuhan segera datang. Banyak orang salah mengerti mengenai Matius pasal 24 ayat 14. Bahwa sampai Injil diberitakan di seluruh dunia, baru tibalah kesudahannya. Itu kalimat. Mereka beranggapan bahwa kalau Injil sudah diberitakan kepada di seluruh dunia, kepada semua orang, kepada semua makhluk, semua bangsa, semua suku bangsa, maka maka Tuhan akan datang kedua kali, parousia. Maka itu mereka bersemangat menginjili, seolah-olah berusaha untuk mendatangkan Tuhan segera kembali dengan cara mengadakan giat dalam penginjilan. Ini keliru sekali. Keliru dalam memahami. Ya. Justru yang sebenarnya karena Tuhan pasti datang. Ya, dan Dia tuh pasti datang menjemput kita para salehnya yang percaya. Maka motif ini seharusnya membuat kita bersemangat menjadi giat dalam misi penginjilan. Untuk apa? Supaya banyak jiwa yang dijangkau karena untuk menyambut Tuhan datang kedua kali. Bukan terbalik dengan cara mengharapkan Tuhan datang segera dengan cara penginjilan. Maka Tuhan sepertinya tidak berdaulat dan tidak punya time schedule untuk datang. Harus bergantung pada misi penginjilan gereja. Bagi saya ini kekeliruan dalam bermisi, kekeliruan dalam teologi. Tidak demikian. Jadi yang dikemukakan dalam Matius pasal 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Apa artinya? Artinya Tuhan pasti datang. Dan kedatangan Tuhan yang kedua kali pasti diawali oleh penginjilan. Tapi jangan salah paham bahwa penginjilan tidak menjadi penyebab Tuhan datang kedua kali. Ya, justru dengan adanya kepastian bahwa Tuhan pasti datang, maka kepastian ini membuat kita memiliki kepastian dalam penginjilan. Inilah motif yang sebenarnya daripada motif seolah-olah menginjili demi mendatangkan Tuhan kedua kali. Ya. Apakah gereja selama 20 tahun tidak berhasil menyudahi sejarah dunia dengan cara menginjili? Apakah abad 1, abad 5, abad 8, abad 12 gereja belum? Ya, gereja pada abad-abad itu masih kurang berperan dalam misi dibandingkan dengan abad-abad 21, awal abad 21 ini? Tidaklah demikian. Ya, saya justru melihat pada abad 21 ini penginjilan merosot dibandingkan dengan abad-abad sebelumnya. Maka indikasi penginjilan demi mendatangkan Tuhan kedua kali, dia second coming, ini tidaklah sesuai dan motif yang tidak benar, motif yang tidak teologis, tidak biblikal, dan tidak misiologis. Teman-teman sekalian, nah, kalau kita memiliki motif dan tujuan misi penginjilan seperti yang saya paparkan, saya kemukakan tadi, maka apa yang terjadi? Apa akibat yang terjadi? Saya mengutip dari seorang penulis, Paul Wasser, menyatakan 4 akibat motif dan tujuan misi yang menyimpang. 1, kalau kita
motif misi kita menyimpang dan tujuan misi kita menyimpang, maka kita akan cenderung membuat justru orang-orang yang kita layani, orang-orang yang kita injili justru semakin mengeraskan hati. Karena Injil yang mereka terima, Injil palsu. Maka dia semakin keras pada Injil asli. Injil-Injil yang menyimpang, yang diterima oleh orang yang kita injil dengan cara menyimpang, oleh penginjil yang menyimpang, akan menghasilkan gereja, akan menghasilkan orang-orang Kristen yang menyimpang, yang bergeser. Dan mereka pastilah memiliki Injil yang menyimpang. Untuk itu akan disampaikan dikemukakan oleh Paul Wasser bahwa justru Injil palsu, Injil yang menyimpang akan membuat orang-orang seperti ini semakin mengeraskan hati tatkala Injil asli, Injil yang semestinya diberitakan karena tidak sesuai. Kenapa? Karena Injil kesejahteraan, Injil damai sejahtera, Injil sukses, wow, menggiurkan. Lalu datanglah Injil yang memberitakan tentang salib Kristus, maka mereka akan mengeraskan hati. No, walaupun tentu kita tahu bahwa Injil salib Kristus itu memiliki kuasa dari dirinya sendiri, sehingga sekeras apapun hati manusia akan sangat mudah ditaklukkan oleh Injil. Namun kita jangan memiliki motif mengeraskan hati orang yang tidak percaya, yang hanya pura-pura percaya. Yang kedua, berbahaya daripada motif misi yang menyimpang dan tujuan misi yang menyimpang menghasilkan orang Kristen kedagingan dan orang Kristen duniawi. Dan itulah yang nampak sekarang. Banyak anggota jemaat bertambah banyak, tapi masalah di gereja makin bertambah banyak, konflik makin bertambah banyak. Ya, makin duniawi, kekristenan sekarang makin duniawi. Dalam buku saya yang saya terbitkan tahun 2017, ya, Teologi Reformasi Gereja Abad 21. Gereja menjadi serupa dunia dalam hal cara pikir, cara hidup keduniawian dan kedagingan. Yang ketiga, menurut Paul Wasser, kalau kita memiliki motif yang menyimpang dan tujuan yang menyimpang, maka itu akan mereduksi, mengurangi Injil dan mengurangi misi. Akhirnya kita jatuh pada misi-misi kemanusiaan. Sama yang diperjuangkan oleh PBB, misi kemanusiaan. Dan sangatlah sedih kalau seorang hamba Tuhan, seorang penginjil, seorang pendeta hanya melakukan misi-misi kemanusiaan. Padahal kita lebih dari itu. Misi kita ini misi Allah yang juga memang ada aspek misi kemanusiaan. Tapi bukan yang utama. Melainkan akarnya misi penebusan. Menjangkau jiwa-jiwa berdosa yang terhilang dengan Injil sehingga mereka ditemukan baru menjadi manusia sesungguhnya. Karena tanpa Kristus manusia belum menjadi manusia berdosa, tidak mungkin menjadi manusia sesungguhnya. Gambar Allah yaitu Kristus Yesus akan menjadi gambaran orang percaya sehingga Allah Bapa melihat kita dalam Kristus Yesus, gambar Yesus yang terlihat, bukanlah gambar orang berdosa. Dan demikianlah pentingnya kita mencermati mengenai motif dan tujuan misi harus dari Allah, oleh Allah, untuk Allah, bukan dalam rangka bagaimana mengecilkan Allah, bagaimana Allah bisa berubah, bagaimana Allah bisa mengalami, ya, memahami, maklumi kita lah, turun derajat sedikit lah supaya menjangkau orang berdosa. Akhirnya orang berusaha mereduksi Injil, mengecilkan Injil, mengurangi Injil hanya pada aspek-aspek kemanusiaan. Seperti yang tengah berlangsung pada beberapa tahun ini karena spirit human right, sehingga human right-nya ditonjolkan daripada God's right, hak Allah kurang diperhatikan, bahkan dibuang, ditolak demi human right. Yang keempat, nama Tuhan menurut Paul Wasser, nama Tuhan akan dicela. Gereja pun akan dicela, Injil pun akan dicela. Kalau kita memberitakan Injil atau dengan motif-motif yang palsu, motif-motif yang menyimpang. Orang-orang yang demikian akan menghasilkan orang-orang yang betul-betul Kristen saja semata, Kristen nominal, Kristen KTP, dan Kristen kedagingan, Kristen duniawi, sehingga memang akhirnya banyak warga gereja yang hidupnya tidak sesuai Injil, dan akhirnya Injil dicelah oleh sikap-sikap orang Kristen yang palsu, yang seolah-olah karena Injil, tapi sebenarnya bukan karena Injil. Inilah yang. Nah, saya tambahkan satu lagi. Kalau motif palsu, tujuan palsu, maka menghasilkan orang Kristen yang sama dengan aneh. Orang Kristen aneh.
Ya, kelainan, saya kata, orang Kristen kelainan. Ya, agak ekstrim, orang Kristen ekstrim, seolah-olah sangat rohani, tapi nggak tertarik dengan Injil, aktif beribadah, tapi nggak aktif menginjili. Ini orang Kristen aneh-aneh. Nah, inilah 5 akibat kalau kita dari gereja, misionaris penginjil memiliki motif yang palsu, dan motif yang menyimpang, dan tujuan yang menyimpang. Kesimpulan, motif dan tujuan misi yang menyimpang itu yaitu misi yang berorientasi bukan lagi pada Injil, melainkan berorientasi pada objek misi, proses misi, cara misi, metode misi, hasil misi. Itulah bahaya yang mengganggu kemurnian motif-motif misi penginjilan dan tujuan misi dan penginjilan. Kalau bukan dari Injil, oleh Injil, dan demi Injil, maka semuanya adalah penyimpangan. Ya, sekian. Terima kasih.